Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Abdurrahman dengan NIM G6401231038. Di sini saya akan menjelaskan eh, tentang materi OAK, Organisasi Arsitektur Komputer, yang materi pada pertemuan keempat. Nah, di sini bisa saya mulai. Nah, di sini saya mulai menjelaskan dari mapping function. Ah, Bagaimana bentuk mapping fungsinya sendiri? Bentar ya. Jadi bentuknya mapping fungsinya itu kayak gini pemetanya. Bentukannya ya seperti inilah kira-kiranya biar ada gambarannya. Nah, kenapa kita buat seperti itu? Otomatis ada alasannya dong. Nggak ya bisa ada visual, tapi ini ada fungsi teknisnya sendiri, bukan hanya visual doang. Nah, karena catch-nya itu sebenarnya catch itu total lens-nya itu jauh banget, lebih kecil daripada main memory. Jadi gimana biar bisa muat dengan data yang kayak sekarang tuh gede banget ya, itu makanya itu kita butuh namanya algoritmanya, mapping functionnya. Nah, untuk tekniknya sendiri kita itu ada tiga. Pertama ada direct, kedua ada asosiatif, ada set asosiatif. Nah, uh, jadi kita langsung aja jelas direct itu dia itu tipe yang paling simpel. Kenapa? Dia itu satu blok ke satu bloknya. Kayak gimana ya? Dia langsung gitu loh. Kita bisa lihat langsung ke sininya. Nih, kalau direct dia itu dari ini langsung ke sini. Tuh lurus semua. Istilahnya data ini nggak kemana-mana. Jadi itu data ini untuk ini, data ini untuk ini. Udah deterministik gitu, lebih ke deterministik. Nah, untuk asosiatif yaitu bentukannya itu uh, dia itu datanya itu bloknya itu ada di cache-nya itu di tagnya sekian buat ngecek datanya itu di mana. Habis itu dia itu diinterpretasikan untuk komparitasnya oleh kontrol logik. Nah, jadi kayak gimana bentukannya? Jadi one block memory ini kayak gini nih. Satu, dia kan bisa mencari blok ini, dia itu bisa ditaruh di sini, bisa ditaruh sini, bisa ditaruh sini. Jadi dia itu bisa ditaruh mana-mana. Nah, ada lagi kan yang ketiga dong. Kita belum sebut set asosiatif. Nah, set asosiatif ini dia itu gabungan antara dari direct sama asosiatif. Nah, jadi kecepatannya sama kayak direct. Habis itu fleksibelnya kayak asosiatif. Oke, tadi ini untuk oke ini saya belum jelaskan. Nah, untuk directnya itu kelebihannya sama kekurangannya ya. Pertama dari kelebihannya lah, dari masing-masingnya lah. Direct itu karena dia langsung, otomatis dia itu komputasinya lebih kecil dong. Jadi ini dia itu hanya membutuhkan respon time yang lebih sedikit daripada ini. Bahkan kayaknya lebih jauh lumayan signifikan gitu loh daripada yang asosiatif. Kenapa asosiatif? Karena ya, nantilah itu di kekurangan. Oke, pertama kan udah tuh yang direct kelebihannya. Kedua itu ada kelebihan di asosiatif mapping. Nah, asosiatif mappingnya sendiri kelebihannya apa? Kayak saya sebutkan tadi, satu blok dia itu bisa ditaruh di mana-mana. Jadi dia itu istilahnya lebih fleksibel, lebih istilahnya kalau ini nggak memungkinkan ditempatkan, nggak kayak ini kayak ini nggak memungkinkan ditaruh sini. Kalau di asosiatif bisa. Nah, oleh karena itu kelebihannya itu dia itu lebih fleksibel dan lebih kurang error. Kenapa kurang error? Di direct mapping nih, karena dia bentuknya kayak gini, dia itu lebih rawan untuk kejadian ini bentrok, konflik antar memori. Cara bentukannya arsitekturnya gini ya. Dan untuk asosiatifnya sendiri dia itu lebih enggak konflik gitu, soalnya karena bentuknya kayak ini. Oh iya,
saya belum jelasin apa itu set asosiatif. Nah, set asosiatifnya itu sendiri dia itu bentukannya kayak gini nih. Jadi ada blok nih. Tapi kan kalau ini kan kayak satu. Jadi ini ada beberapa nih. Dia ini kan satu untuk semua ya. Nah, kalau set asosiatif yaitu ada beberapa blok nih. Nah, satu blok itu digunakan bisa untuk di sekian data map. Nah, jadi kayak gini, ini kayak ini untuk ini untuk ini, dan blok yang ini itu ada bloknya sendiri lagi. Nih, udah kelihatan gabungannya nih. Pertama, kalau kelihatan direct jadi itu jadi ada ini tuh ada bagian untuk itu ini bagiannya, ini bagiannya ini bagiannya ini gitu. Eh, kalau dari asosiatifnya sendiri dia itu ini kan sama, dia itu bisa untuk data ditaruh di mana-mana, ditaruh antara sininya, jadi kayak gitu. Nah, jadi kita udah ngomong perbedaannya, kelebihannya, kekurangannya, kita bisa masuk ke materi mappingannya. Nah, dari mappingannya itu jadi dia itu ada bagiannya, jadi memori addressnya, ada komparitasnya, ini apabila hit, ini apabila miss, dan apa yang dilakukan ke memorinya. Ini catch-nya jangan lupa. Nah, lebih gampangnya kita cek langsung aja di perbedaannya. Nah, untuk perbedaannya sendiri jadi seperti ini. Yang bisa kita lihat tuh pertama garisnya itu kalau di asosiatif itu lebih banyak. Kenapa? Karena ya jelas dia itu mau lebih banyak ininya, komputasinya, jadi lebih lama. Kalau yang saya omongin di kekurangannya yang di asosiatif tuh karena dia perlu cari otomatis jadi lebih lama. Terus saya udah sebutkan tuh belum ya tadi ya. Oke, nah karena itu di direktur lebih cepat. Oke, nah kita bisa lihat juga nih, selain dari banyak yang ini, dia itu tagnya itu ada lainnya kalau di namanya di direct. Kenapa? Karena dia buat membutuhkan komparitasnya. Beda sama yang di asosiatif. Kalau asosiatif dia itu membutuhkan tagnya karena dia itu akan compare. Nah, dan setiap case-nya dia compare satu-satu. Itu bisa bayangin betapa beda komputasinya ya. Kelihatan jauh juga. Itu ada ini wordnya, formatnya, word lah istilahnya. Oke, nah untuk dari catch-nya jadi ini kayak gini, outputnya masih nggak jauh beda ya. Ya, di memorinya kalau hit atau missnya oke, nggak terlalu ini ya. Nah, untuk alokasinya kalau di namanya di direct itu seperti ini, ada tag, ada line plus word. Ini kalau dalam bentuk binernya tagnya. Nah, untuk direct mappingnya sendiri, tagnya misalkan ini memory address, ini tagnya 8, lainnya ada 14, portnya ada 2, jadi ada dipisah-pisah. Nah, untuk address line-nya itu, atau jangan dulu, kita bahas ini dulu deh. Nah, kita langsung compare aja lah biar lebih gampang kebayang. Nah, kelihatan banget tuh. Ini kan ini kalau di direct mapping itu, kalau misalnya untuk tes di batch segini nih, kalau di direct itu dia bagian tagnya itu di 8, line-nya itu jadi 4, word-nya 2. Nah, kalau di asosiatif dia itu jadi 22, word-nya 2. Udah kelihatan banget tuh jauhnya. Karena ya saya omong nih tadi itu, kalau di asosiatif itu dia lebih ke tagnya. Jadi tag plus line. Misalnya di sininya dia itu
bukannya ini, jadi isinya itu full text. Karena untuk mencari uh, yang mana perlu di hitnya. Nah, kita bisa lihat langsung aja ke bawah ya. Dua, buka dua-duanya aja. Apa? Kecilnya gimana? Aku nggak mau kecil. Nah, untuk lengthnya itu, panjangnya dari addressnya itu sendiri S tambah W. Jadi S itu di sini nggak disebutin ya di mana. S-nya itu dia itu gabungan ini tambah W-nya itu ini S, ini W, ini addressnya, ini W, ini kebalik set, kebalik tulisannya, ini W-nya, S-nya. Nah, ini number of addresses units, berarti berapa banyak bytes-nya itu ya, dua pangkat berapa kali di sini kan ada 24, kan 22 tambah 2, 22, di sini 2, eh tunggu, oh ini 24, 24 udah tulisannya, ini juga 24. Untuk block size-nya itu ya ini ya 2 pangkat 2, ininya juga sama, hapus dulu biar bersih. Nah, untuk block size-nya, block size, number of block-nya ini ya dari tambah ini kayak total ini sekeluruhannya dibagi by word-nya, jadi sisa berapa. Jadi ini kan tadi udah tahu nih 2 pangkat 24, berarti 2 pangkat 24 kurang dari word-nya, kurang 2 gitu. Jadi dapatlah nilai S-nya. Soalnya istilahnya ini kurang ini. Jadi sisa ID-nya doang gitu loh. Kan namanya juga S. So ID ini ya gitu loh. Berlaku juga untuk asosiatif, direct, number of lines in cats. Ya ini nih, R-nya nih. Line-nya. Jadi di sininya istilahnya S kurang tag kurang word gitu. Habis itu kalau di sini anda determine, soalnya itu dia itu sebagai tagnya, dijadikan tagnya, jadi kita nggak bisa tentukan. Untuk size-nya of tagnya sendiri ya, keseluruhan ini kurang R-nya ini tadi line-nya tuh, dapatkan tag. Oke, ini kita mulai dari sini, victim catch. Jadi awalnya itu ya ini hilang lagi, mana ya, jadi di ini tuh pertama digunakan untuk ngurangin reduce konflik. Untuk konflik kalau nggak dapat gitu, hasil nggak hit miss pada direct mapping tanpa ngefek kecepatan akses time di direct mapping, karena direct mapping itu cepat. Nah, ini tuh bentuknya fully associative catch. Nah, biasanya itu size nya itu dari 4 sampai dengan 16 catch lines ya. Ini hilang mana, tunggu, ini hilang mana, waduh jauhan. Nah, aduh, nah iya. Nah, untuk catch-nya sendiri biasanya direct itu web L1 and the next level of memory. Jadi uh, untuk full associative itu biasanya dia ditaruh di residing between direct mapping L1 cache and the next level of memory. Jadi dia antara kayak L2 L3 gitu. Nah, itu nggak secepat L1 tapi sangat cepat juga, sampai cepat, walaupun nggak secepat L1 itu cepat, karena ukuran beda. Oke, ini tadi udah kita bahas juga. Oke, ini jadi tagnya ya, sensor tag S ya. Nah,
set associative mapping. Nah, untuk set associative mapping berarti akan dibahas teman saya berarti. Oke, berarti sekian dari saya. Terima kasih. Sekian. Terima kasih.